ngomong sepatah dua kata. Hai Wanda. Oke. Udah siap Wanda? Tadi udah sarapan belum, Nak? Udah sempat, Bu. Oke, udah sempat. Nah, karena udah mulai lengkap semua, kita mulai aja ya. Shiva nanti boleh join langsung atau mungkin ada kendala ya. Nggak apa-apa. Dinyalain semua ya kameranya ya. Biar Ibu bisa lihat muka-muka kalian ini karena baru pertama kalinya Ibu melihat. Oke. Mel sama Riri belum di-on-in ya. Oke. Kita tunggu Riri. Atau yaudah kita lanjut aja. Oke. Maiska ngapain sih? Di rumah rame. Jadi mobil aja. biar nggak terganggu ya suasananya, makanya pilih di mobil. Teriak-teriak mainan ayam, Bu. Pada mainan ayam. Mainan ayam? Siapa nih yang keluar? Saya takut, Bu. Takut ayam. Ibu juga takut ayam, sumpah. Yang keluar siapa nih? Zahra mana Zahra? Zahra keluar ya? Oke, kita tunggu. Oke, kita mulai aja ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, pertama-tama Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada kalian semua karena sudah menyempatkan diri untuk mengikuti bimbingan kelompok di Sabtu pagi ini, yang biasanya baru pada bangun, yang biasanya tidurnya ada aktivitas lain, tapi pagi-pagi udah harus mengikuti bimbingan kelompok mata pelajaran bimbingan dan konseling. Terima kasih ya, Nak. Oke. Seperti yang kalian tahu, nama Ibu Nadine, tapi mungkin baru pertama kali Ibu menampakkan wajah kita baru pertama kali ketemu di wajah ya, ngelihat secara langsung. Sebelumnya kan cuma di grup WhatsApp doang ya. Nah, Ibu mau dong perkenalkan diri kalian masing-masing, mulai dari nama panjang, nama panggilan, sama hobi kali ya. Boleh ya? Dari siapa duluan nih yang mau nih? Apa Ibu tunjuk? Random, Bu, random. Oke, Ibu tunjuk aja ya. Coba yang pertama, Bimo. Coba Bimo, perkenalkan diri kamu, terus sama hobi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimo Nugraha, panggilan Bimo, dari kelas 86. Saya berenang, olahraga. Hobinya olahraga ya. Oke, terima kasih Bimo. Nah, selanjutnya coba Maiska, perkenalan diri, Nak. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jangan. Iya, Mei? Malu, Bu. Nggak apa-apa, sayang. Jangan malu. Perkenalkan, nama saya Maiska Putri Maharani. Biasa dipanggil Maiska. Hobi saya nyanyi, Bu. Oh, hobinya nyanyi. Berarti suaranya bagus nih ya. Oke, terima kasih, Mei. Lanjut ke Wanda. Coba, Wan. Perkenalan diri, Wan. Perkenalkan, nama saya Wanda Zara Fitriani. Bisa dipanggil Wanda. Hobinya mungkin menggambar. Oke, menggambar sketsa ya. Berarti kamu bagus. Keren, Wanda. Makasih, Wanda. Lanjut, coba Mel. Kamu, Mel. Perkenalkan, nama saya Meliani. Biasa dipanggil Meli. Hobi saya masak sama baca buku. Wih, keren, masak sama baca buku. Keren banget. Thank you, Mel. Nah, lanjut. Iya. Lanjut, Zahra. Coba, Zah. Zahra. Koneksi ya, Zah? Nah, oke. Iya. Nama saya Zahra Rehanita. Biasanya dipanggil Zahra. Saya menggambar. Menggambar. Berarti sama ya kayak Wanda nih. Suka sketsa, suka gambar-gambar. Oke, thank you Zahra. Lanjut ke Zola. Coba Zola. Ibu mau denger nih suaranya Zola.
Nama saya Muhammad Zola Benziro, biasa dipanggil Zola. Hobi Oke. saya bermain futsal. Oke, olahraga juga ya, futsal sama kayak Bimo, tapi Bimo lebih ke berenang ya, Bim ya? Ya, Bu. Semua olahraga saya suka. Oh, semua olahraga futsal juga termasuk ya. Oke, makasih Zola. Lanjut ke Riri, coba Riri, keluarkan suaramu, Ri. Nama saya Naira Aljanisa, biasa dipanggil Riri, hobinya nari. Hobinya nari, ih keren banget ya, hobinya beragam-beragam, ada yang nyanyi, nari, olahraga, menggambar, keren-keren. Ada yang masak juga, keren. Karena kita, makasih ya Ri, karena kita menunggu Syifa, tapi takutnya juga Syifa nggak ada kabar, jadi kita lanjutin bimbingan kelompok hari ini aja ya. Nah, sebelumnya kalian udah pernah Zoom meeting sebelumnya gak sama yang lain-lain? Sama sekelompok ini? Di kelas? Pernah, atau... Bu. Pernah. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia dulu. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia harus ini ya, meeting Zoom ya? Atau tatap Itu muka? waktu ulangan deh kayaknya, Bu. Oh, ulangan. Ulangannya ngapain? Baca berita. Oh, Iya, baca berita. oh alah, oke. Jadi berarti kalian udah pada tahu muka ya? Oke. Nah, sebelum bimbingan kelompok berlanjut, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, amin. Berdoa selesai. Nah, udah siap semuanya kita melakukan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Oke, ini Ya, Bu. Oke, Ibu mau share screen ya mengenai PowerPoint. Sebentar. Oke, bisa ada nggak PowerPoint-nya? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Ada. Nah, bimbingan kelompok hari ini bertemakan dengan be kind and say no to bullying. Jadi, lebih baik dan katakan tidak untuk bullying. Dapat dimengerti? Temanya bullying ya hari ini. Oke. Nah, Ibu sendiri memilih kalian berlapan itu bukan tanpa sebab Ibu pilih comot satu-satu gitu ya buat melakukan bimbingan kelompok, bukan ya. Ibu milih karena tugas sebelumnya tugas dua ya yang tentang curhat-curhatan. Nah, sebagian banyak dari kalian itu ada cerita tentang bully, pernah pengalaman bully, pernah dibully atau pernah menolong orang yang dibully. Nah, karena kalian punya cerita tentang bully ini, Ibu mengumpulkan kalian dan mari kita sama-sama buat ngebahas tentang bullying. Dapat dimengerti? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai pada materinya, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breaking ini seperti mainan biasa, mainan seru-seruan aja sih. Sorry. Nah, tema ice breaking hari ini adalah menjawab pertanyaan dengan cepat dan mengajukan pertanyaan. Jadi gini cara mainnya. Ibu akan menanyakan suatu pertanyaan yang random kepada kalian semua, kepada satu dari kalian semua. Random juga Ibu mau milih siapa aja. Nah, untuk orang yang di Ibu tuju, kalian harus menjawab pertanyaan Ibu dan melemparkan pertanyaan lainnya ke teman-teman. Dapat ngerti nggak? Kayak misalkan, Ibu nanya ke Meli. Nanti Meli jawab itu, pertanyaan yang dari Ibu, terus Meli ajukan pertanyaan ke yang lain. Misalkan Meli nanya ke Bimo. Jadi, contohin aja. Contoh pertama ya, misalkan Ibu nanya. Kalian juga jawabnya harus cepat ya. Mel, udah makan apa tadi pagi? Itu jawabnya terserah. Boleh jujur, boleh random juga. Misalkan Meli jawabnya juga, udah Bu, burger tadi. Itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah, ini bukan masalah benar atau enggaknya ya. Masalah itu cepat atau enggak jawabnya. Oke? Misalkan Meli jawab, udah makan burger Bu tadi. Terus Mel langsung nanya misalkan, Zahra tadi, Zahra pakai baju apa hari ini? Warna apa? Itu jadi pertanyaan random. Bisa dimengerti?
Bisa, Bu. Oke. Nah, karena ini cepet-cepetan, nanti ada hukumannya gak nih untuk orang yang jawabnya lama? Ayo, mau ada hukuman atau enggak nih? Enggak. Enggak mau ada hukumannya. Nggak seru dong. Apa nggak apa-apa nih nggak ada hukumannya? Oh, hukumannya paling ya nyanyi kali ya. Atau gimana nih? Oh, nggak mau nyanyi. Terus maunya apa dong hukumannya? Udah. Udah, daripada kita ngomongin tentang hukuman, ya udah kita main dulu aja ya. Oh, TikTok. Apa gimana? Oh, jangan. Hukumannya mau apa nih? Nanti kita musyawarain aja ya, mau ada hukuman atau enggak. Oke, kita mulai permainannya ya. Oke, siap semuanya? Dimulai dari Ibu ya. Ibu ingin bertanya apa ya? Oke, Ibu mulai ya. 3, 2, 1. Zahra suka warna apa, Zahra? Biru. Terus langsung nanya yang kayak yang lain, Zah. Apa ya? Pertanyaan random aja. Langsung lontarin ke siapa gitu. Misalkan ke Miska. Miska pergi kemana? Nah, Apa? Miska pergi kemana? Aku pergi ke Banten. Bimo lagi ngapain? Aku lagi lihat Zoom. Zola makan apa? Makan telur. Riri, nama mama kamu siapa? ayo Ri, jawab Ri. Parah banget. Aduh, kayak sedang ketawa. Ri, jawab Ri. Ri. Nama mama aku Ade. Wanda, lagu favorit kamu apa? Lagu favorit aku Perfect. Nanya siapa ya? Ayo. Nelly, lagi minum apa? Gak minum apa-apaan. Ayo Zahra lanjut, lagi Kak. di mana? Apa? Zahra Lagi di mana? Lagi di rumah. Lanjut, Zah. Apa ya? Riri suka hewan apa? Siapa? Riri suka hewan apa? Ri, ditanyain tuh Ri. Kucing. Bimo, bentar bingung. Buah kesukaan kamu apa? Kesukaanku melon. Melon. Lanjut, Bim. Zola pakai kemeja apa? Nggak pakai kemeja. Meska bisa bawa mobil nggak? Gak bisa, nggak boleh. Zola pernah ngerokok ya? Apa, Mes? Zola pernah ngerokok ya? Enggak. Kok saya lagi? Oh iya. Mukanya nggak apa-apa. Oke. Bebas kan? Iya, bebas. Wanda belakang kamu ada bunga ya? Iya. Terus nanya Oh, siapa ada ini? bener. Oke, yang terakhir nih ya. Riri, hal apa yang kamu benci? Nggak tahu. Oke, udah selesai ice breaking-nya. Terima kasih semuanya. Ice breaking ini berguna untuk kalian mudah fokus ya. Tadi pertanyaan cepat itu, jadi kalian bisa cepat tanggap juga merespon yang lainnya. Tadi nih, yang Ibu lihat nih, respon yang lama itu di antara Riri sama Zahra. Benar gak tuh? Hukumannya apa ya? Nanti kita bincang ya, atau nggak ada hukuman? Nggak kedengeran Bu tadi. Yang tadi lama meresponnya itu di antara Zahra sama Riri. Benar gak Ibu? Tadi lihat. Oke, nanti kita diskusiin ya buat yang tadi jawabnya lama.
Di antara Zahra sama Riri mau kita apain atau kita nggak ada hukuman sama sekali. Oke, nah selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi kali ini. Apakah kalian udah siap melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap, Bu. Oke, siap ya. Kita lanjut ke materi ya. Yang pertama, bullying. Menurut kalian ya, respon kalian sendiri, bullying itu apa sih? Boleh dijawab. Coba dari Bimo, menurut kalian, menurut kamu bully itu apa sih, Bim? Bullying itu mengejek teman. Kami. Kenapa, Bim? Sorry. Seperti mencaci maki teman, Bu. Oke, mencaci teman ya. Nah, kalau Meiska, menurut Meiska, bullying itu apa, Mei? Kayak bully itu, Bu, kayak omongan kita yang bikin orang jadi down, sakit hati gitu. Oke, jadi omongan orang yang bisa bikin sakit hati ya. Tadi Bimo bilang mencaci, terus Meiska bilang yang sakit hati. Kalau menurut Zola, bullying itu apa, Zol? Tindakan yang bisa menyakiti orang, Bu. Oke, tindakan yang bisa menyakiti orang lain. Thank you, Zola. Nah, kalau menurut Riri nih, bullying itu apa sih, Ri? Nindas orang lain. Menindas orang lain. Oke, betul. Lanjut ke Wanda. Menurut Wanda, bullying itu apa, Wan? Bisa perkataan atau tindakan yang membuat orang itu kayak sakit hati gitu, Bu. Oke, benar. Berarti tindakan orang lain ya, bisa mau fisik atau perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Thank you, Wan. Nah, kalau menurut Meli, gimana tuh, Mel? Bullying itu apa, Mel? Ya, ngatain teman, mau di sosmed ataupun di dunia nyatanya lagi ketemu gitu dikatain, lu gendutan gitu pokoknya. Oke, bener ya. Berarti perkataan bisa dari langsung atau dari sosial media. Thank you, Mel. Nah, Zahra, menurut Zahra, bullying ini apa nih, Zah? Perilaku yang bisa ganggu orang lain, yang bikin risih gitu sih. Bisa ganggu orang lain dan buat orang nggak nyaman ya? Ya gitu, Zah. Iya. Oke, benar ya kalian bilang bullying itu cara mencaci maki orang, baik dari yang tadi fisik atau misalkan dari perkataan, bisa juga dari sosial media yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Betul ya, semuanya ya pendapatnya benar. Nah, secara harfiah, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan sengaja untuk mengganggu orang lain atau korban yang lebih lemah darinya. Jadi bullying ini itu penyalahgunaan kekuatan yang dimiliki. Misalkan kamu punya fisik yang lebih gede, fisik yang lebih kuat, terus kamu mengganggu orang yang lebih lemah dari kalian. Nah, perilaku bullying ini tuh tidak dilakukan secara sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali. Makanya itu bisa disebut yang namanya bullying. Dapat dipahami? Dapat, Bu, dapat dipahami. Oke. Nah, selain berulang-ulang, dia juga sengaja dengan alasan yang nggak tentu. Kita banyak banget alasannya kenapa orang bisa bully orang lain ya. Pertama, alasannya banyak deh. Jadi, pertama karena dia selalu berulang-ulang kegiatannya. Yang kedua itu dilakukan secara sengaja. Bukan karena nggak sengaja, itu karena sengaja gitu. Karena kesadaran kayak, karena gue kuat nih, oke deh, gue ngebully dia karena kayaknya dia lemah deh itu bisa yang dinamakan bullying ya, oke, paham? Oke, kita lanjut setelah pengertian bullying, pengertian kalian benar semua ya. Nah, pihak yang ada dalam perilaku bullying, pihak-pihak ini ada nih, selalu ada yang di kegiatan bullying. Yang pertama itu pelaku atau bully, yang kedua itu korban atau victim, dan yang ketiga itu bystander. Jadi seperti yang kalian tahu ya, pelaku biasanya adalah seseorang yang membuli orang. Paham kan kalian pelaku bully itu? Orang yang tadi mencaci orang lain itu pelakunya adalah bulliesnya sendiri. Yang kedua itu korban atau victim. Dia itu orang yang menjadi sasaran si pelaku. Dia orang yang dibully. Dapat dipahami? Dapat, Bu, dapat dipahami.
Oke. Dan yang terakhir itu adalah bystander. Mungkin kata-katanya asing ya, tapi bystander ini adalah orang-orang yang ada di sekeliling pada saat perilaku bullying. Jadi bisa juga bystander ini orang yang cuma diem aja, yang cuma ngeliatin kegiatan bullying gitu. Misalnya kalian ngeliat teman kalian dibully, nah kalian jadi bystander nih. Kalian bystander itu bisa cuma diem doang, bisa cuma ngeliat prihatin tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa juga orang yang menolong si bully, kayak speak up, kayak bilang, jangan ngebully apa gimana-gimana, itu bystander ya. Ada juga yang cuma ketawa-ketawa doang, karena melihat perilaku bullying. Oke, jadi ada 3 ya orang bystander ini, bisa cuma diam, bisa cuma ngetawa-ngetawain, atau ada yang bisa do something, atau menolong korban sendiri. Dapat dipahami? Oke, jadi ada 3 ya perilaku. Nah, selanjutnya kita ngelihat nih di foto ini. Menurut kalian, mana yang korban, mana yang pelaku, mana yang bystander? Coba. Yang ini siapa nih? Yang duduk. Itu korban. Itu korban ya? Itu korban. Korban. Nah, untuk laki-laki yang pakai baju abu-abu nih? Ini pelakunya. Itu pelaku. Pelaku ya. Nah, kalau yang oranye nih? Pelaku. Menurut kalian? Bystander. Oke. Kalau yang pakai baju putih nih yang belakang perempuan? Yang duduk? Bystander. Saya nggak bisa nentuin, gue soalnya itu kan tangannya kepotong, kali aja dia bisa megang kertas yang dibejak-bejak terus dilempar. Oke, jadi banyak spekulasi lain ya. Bisa jadi dia juga jadi pembuli ya. Oke. Iya. Benar ya, perspektif dari foto ini juga banyak, tapi yang dapat kita lihat pertama korban ini yang cowok pakai baju, ini baju apa sih, biru apa hijau ya? Ini korban ya, benar ya, kalian tadi tanggapannya benar. Kalau cowok yang pakai sweater abu-abu, benar dia pelaku. Orang juga bisa jadi dia bystander, bisa jadi juga pelaku. Mungkin setelah dia nunjuk-nunjuk, dia juga melakukan sesuatu. Sedangkan yang perempuan belakang ini ada 2 kemungkinan ya, dia bisa bystander atau yang seperti yang Meliani bilang, mungkin aja dia megang kertas yang untuk nyorakin anaknya juga, itu bisa jadi. Karena itu dia bisa jadi pelaku. Oke, jadi semuanya paham ya pihak-pihak yang ada di perilaku bullying. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk bullying. Bentuk-bentuk bullying yaitu misalkan cuma dari perkataan atau fisik atau yang lain. Kayak misalnya di foto ini ada nih orang yang lagi berteriak, ada yang cuma nunjuk, ada yang cuma bicarain dari belakang, ada yang lewat dari HP, laptop, nunjuk juga, terus ada dari fisik ya, kelihatan dari genggaman tangannya. Oke, nah kita bahas satu-satu ya bentuk bullying ini. Lanjut. Yang pertama, bullying secara verbal. Benar banget ya, tadi banyak pengertian yang bilang itu mencaci orang lain. Atau yang tadi kita sebutin itu pengertian-pengertian dari kalian. Nah, bullying secara verbal ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, teror, surat-surat mengintimidasi, dan gosip. Nah, sering banget nih kita ngomongin gosip kan. Verbal ini tuh bullying yang dikeluarkan dari mulut, dari ucapan. Bisa kita ngata-ngatain, bener kayak tadi Meli bilang, gendutan, gendut lo, gendut. Nah, itu bisa ya bullying secara verbal, karena pertama, dilakukan secara berulang-ulang. Lihat lagi, berulang-ulang, dan dilakukan secara sengaja. Nah, itu bisa yang dinamakan bullying verbal. Nah, kayak yang ada di foto nih, kita bisa lihat kan, cewek ini selaku korban kayak nunduk gitu, sedangkan si pelakunya dia kayak mencemooh, kayak mencela lah ya, ibaratnya mulutnya itu lagi ngomong gitu. Nah, ini yang dinamakan namanya bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini sering banget di kehidupan sehari-hari ya, karena kita nggak bisa ngontrol mulut kita, kali aja kita ngomong dan menyakiti hati orang lain, itu sering banget ya bully verbal itu terjadi. Kayak misalkan julukan-julukan yang lain deh, kayak kalau kalian di sekolah biasanya julukan apa nih yang sekiranya sering terjadi bullying secara verbal nih? Kata-katain apa gitu, ada nggak? Bu, waktu SD saya sering dikenal alien, saya nggak tahu alasannya apa. Dikatain sama teman-teman?
Tadi siapa sih yang ngomong? Zahra. Oh, Zahra. Iya, Zah, kamu pernah digituin, Zah. Nah, itu bisa aja ya, itu namanya bullying secara verbal. Atau di zaman ibu dulu, ibu tuh sering banget kata-kata nama orang tua. Kalian masih gak sih kata-kata nama orang tua? Oh, kadang saya sih suka mikir, padahal orang tuanya kan nggak salah. Iya. Jadi itu Bu, saya kadang suka ngerasa nggak enak sendiri kalau ngatain orang tua gitu. Oke. Tapi di Walaupun kadang zaman suka kalian, ikut-ikutan. zaman kalian masih ada kata-kata nama orang tua? Oh, dipanggil nama-nama bapak. Masih banyak. Oh, nah, oke. Nah, itu bisa termasuk bullying secara verbal ya. Tapi dilihat lagi, itu bercandaan atau emang ada salah satunya merasa itu perilaku verbal. Kalau misalkan bercandaan kan, misalkan kita dibercandain, terus yang lainnya juga ngebercandain. Misalkan kamu dikatain, kamu juga ngatain. Tapi karena secara pengen bercanda aja. Tapi kalau bullying secara verbal itu berarti salah satunya itu merasa kalau dia itu dikata-katain, dicela lah ya ibaratnya. Nah, seperti ya tadi contohnya bullying secara verbal yang ceritanya Zahra ya, yang dikatain waktu SD. Nah, itu bisa jadi kan. Selanjutnya itu ada yang kedua, bullying secara fisik. Fisik itu bisa dilihat dari tindakan ya. Jadi bullying secara fisik itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Nah, bedanya bullying secara verbal dan fisik, kalau verbal itu nggak dapat dilihat, maksudnya nggak ada buktinya. Cuma korban merasa sakit hati, psikisnya terganggu lah ya. Tapi kalau secara fisik, itu ada buktinya. Contoh kayak memar atau tergores-gores, pokoknya bisa dilihat secara fisik kayak luka di tangan apa di kaki, itu tuh bisa kerasa ya, bisa kelihatan lah ya fisik itu, beda dengan verbal ya. Nah, sama nih, kayak yang ada di foto samping ya, ini cowok ceritanya lagi menggepal tangannya, ingin menonjok ya si korban, bisa dilihat kan? Nah, kalau pengalaman kalian pernah nggak kalian ngelihat bullying secara fisik atau pernah kalian yang digituin gitu? Boleh cerita? Pernah Bu, teman SD saya. Gimana Mel ceritanya Mel? Jadi dia itu kayak gak ngapa-ngapain, tapi sama teman-temannya itu dikata-katain, terus tiba-tiba ada yang mukul, ada yang ini, ada yang sampai narik-narik begini. Ada sampai dijedotin, kadang berdarah sih. Sampai ya ampun, itu SD Mel? SD Bu. Wah, anak SD sudah keren sekali ya perbuatannya. Terus kamu ngapain tuh Mel ngelihat kejadian yang kayak gitu Mel? Sempet ngelerai. Ngelerai, berarti kamu jadi bystander yang mencoba untuk menolong korban ya? Malah kena. Oh, malah kena Mel? Kena tonjokan. Oh, terus gimana Mel? Terus kasus itu gimana tuh Mel? Gak ada yang tahu guru. Oh, gak ada yang lapor. Tapi dia satu cuma sekolah pas yang kata ini udah kena baru tahu. Oh, karena ada bekas lukanya ya Mel, ya ampun. Jadi deh kalau anak SD udah kayak gitu. Nah, makasih ya Mel udah berbagi cerita. Kalau yang lain gimana nih? Udah pernah ngelihat bullying fisik nggak? Atau pernah mengalaminya? Adik saya Bu. Oh, Zahra, gimana tuh Zah? Adik kamu Zah? Gimana Zah? Coba ceritakan. Dia awalnya kan dikata-katain. Dia padahal cuma main sama teman-temannya. Terus kayak ada gerombolan anak-anak lain gitu, langsung nyampe adik saya, terus adik saya ditarik lonjong juga. Padahal dia ngapa-ngapain, cuma main sama teman-temannya. Oh, nah itu ya bisa terjadi sampai ya. Kepalanya. Oh ya ampun. Tapi sekarang udah nggak kenapa-napa Mbak Zah? Sampai kepalanya benjol, Bu. Ya ampun. Nah, bullying secara fisik bisa dilihat dari fisik ya, jadi bisa kebukti ya melakukan kekerasan ya. Ya ampun, terima kasih Zara udah cerita. Nah, kayak yang tadi Bu bilang ya, makanya bullying itu terjadi penyalahgunaan kekuatan. Misalkan yang tadi segerombolan tadi itu merasa dia kuat, merasa dia keren, akhirnya dia mencoba untuk
menyakiti orang lain yang lebih lemah dari dia. Padahal alasannya juga belum tentu benar apa yang dia rasa. Bisa dimengerti semuanya? Hati-hati ya, kalau bullying fisik itu tuh Iya, Bu. sebaiknya kita bukan merasa cepu untuk cerita ke guru, tapi alangkah baiknya kita ceritakan itu kepada guru-guru kita biar yang lainnya merasa terlindungi, merasa ada orang yang mendukung dia ya. Jadi lebih baik sih kita ngomong ya daripada cuma dipendem doang. Apalagi untuk kalian-kalian juga ya yang pernah dibully, baik itu secara verbal, fisik, dan lainnya, itu lebih baik kalian omongin daripada cuma dipendam sendiri. Daripada nyakitin hati sendiri, mendingan kita share gitu. Jadi kita bisa tahu hal apa aja yang kita bisa lakuin. Kayak gitu ya, Nak ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu ada yang namanya bullying secara rasional. Mungkin kalian jarang dengarnya, tapi bullying secara rasional ini adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Jadi dia nggak main fisik, nggak nonjok, atau dia nggak ngomong, dia nggak nyakitin orang dari perkataannya, tapi dengan cara pengabaian atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi, seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helahan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Jadi dia nggak usah ngata-ngatain kayak, gendut lo, nggak kayak gitu, tapi dia cuma lebih, misalkan kalau ngelihat matanya tuh sinis, kayak di sinetron-sinetron gitu, kayak, kayak gitu lah ya. Itu bisa ya, bullying secara rasional ya. Atau misalkan, di kelas ada satu orang yang dihindari, misalkan banyak orang yang bilang, jangan temenan sama dia, itu penghindaran, pengabaian, itu salah satu bentuk bullying ya. Oke, kayak yang ada di foto nih, misalkan si cowok ini tuh merasa diabaikan karena belakangnya itu teman-teman gengnya itu, teman-teman kelasnya itu sedang berbincang-bincang dan dia sendiri itu nggak diajak, itu bisa masuk ke bullying secara rasional karena diabaikan ya. Oke, nah untuk jenis yang ini ada yang punya cerita nggak? Ada yang pernah mengalaminya atau ada yang pernah digituin gitu? Boleh? Ada nggak? Teman saya sama saya, Bu. Oh, pernah, Mel. Jadi gimana, Mel, Pernah ceritanya? juga. Yang teman saya, ini kan badannya kan kayak gini, sama agak gede. Nah, terus mereka pada nggak mau nemenin dia karena dia suka bohong. Padahal mah dia nggak pernah bohong gitu. Terus kayak difitnah-fitnah, akhirnya dia dimusuhin. Terus kayak kalau mau butuhin sama dia, ya kayak cuma maunya aja. Terus saya juga pernah, karena saya sering dikatain, makanya dia nggak ada mau deket sama saya. Jadi saya diabain gitu. Nah, pengabaian itu salah satu bentuk bullying rasional juga ya, karena merasa nggak ada gitu, kayak orang-orang merasa kalian itu nggak ada. Nah, itu salah satu bullying secara rasional juga. Terima kasih ya, Mel, untuk udah bagi-bagi ceritanya. Itu kapan tuh, Mel, kejadiannya? Dia juga, Bu, banyak bully. Gimana, Mel? Tapi kamu... Ya? Gimana, Mel? Pas SD. Pas SD juga? Iya. Dia SD banyak bully. Tapi kamu keren loh, Mel, bisa bertahan sampai detik ini. Terus kerennya kamu bisa men-share cerita kamu ke orang-orang banyak daripada cuma kamu pendem. Itu keren banget loh, Mel. Sumpah, itu keren banget. Tepuk tangan buat Meli semuanya. Keberanian Meli buat cerita, itu keren banget loh. Oke, ada cerita lain nggak? Ada yang mau cerita tentang bullying secara rasional yang pernah kalian alami gitu? Bimo, Riri, Zola, Wanda, Zahra, ada nggak, Zah? Ada nggak? Saya sih pernah ngalamin, Bu. Siapa? Cuman gara-gara kayak sekelasnya tuh pada iri sama dia. Nah, itu tuh biasanya pada iri terus Temen akhirnya... saya pernah ngalamin, cuman gara-gara pada iri doang sama dia. Nah, bisa tuh ya. Terus akhirnya diabain gitu, Zah? Sekelas gitu, Zah? Oh, pokoknya kalau misalnya dia punya pendapat gitu, anak-anak sekelas kayak pada nggak demen gitu. Padahal sih pendapatnya lumayan bagus gitu. Oh, langsung diabain gitu ya pendapat dia ya. Nah, itu salah satu juga bisa masuk bullying secara rasional juga Iya. ya. Jadi dia lebih suka
Kenapa, Zah? Lanjut, Zah. Apa? Iya, terus akhirnya dia gimana, Zah? Kamu nemenin dia? Oh, dia lebih suka main sendiri, Bu. Kadang kalau diajak, jarang-jarang sih, kadang-kadang doang, suka kasihan, jadi saya temenin. Oke, nah itu tuh bisa terjadi ya karena Soalnya kesalahan. kadang kalau saya main terus-terusan, takut dibenci juga sama anak kelas. Oh, takut nggak ditemenin akhirnya juga diasingkan juga ya, Zah? Emang sih banyak kasusnya kayak gitu ya? Kenapa? Iya, karena kamu takut. Pertama dia Putus-putus, Bu. oh, karena kamu nggak enak juga, dia nggak ditemenin, akhirnya kamu nemenin, Iya, tapi kamu juga takut kalau nggak ditemenin sama yang lain gitu ya, Zaya? iya. Jadi saya ragu gitu. Jadi Hmm, kayak nemeninnya tuh diem-diem gitu, Bu. iya, paham. Wah, seperti itu sulit sih ya, kamu harus nemenin, tapi di satu sisi juga kamu takut untuk dihindarin juga sama yang lain. Terima kasih, Zahra, ceritanya. Iya. Yang lain ada ceritanya? Bu, saya Bu. Bu. Oke, Wanda dulu nih ya, nanti Ya, ganti-ganti. Oke. Jadi ini parah banget. Jadi kan saya kan abis pergi gitu Bu, berenang. Terus mungkin kadar kaporitnya terlalu tinggi kan. Jadi saya infeksi kan, luka bakar kayak bener-bener hampir satu muka gitu loh Bu, satu pipi. Nah, itu hampir belum sembuh. Itu pun masuk kelas 6 hari pertama. Itu kan yang gitan meja kan Bu, milih meja. Nah, terus satu sekolah Bu pada ngeliatin saya, langsung saya tutup gitu kan. Udah kan pas saya lagi ke sekolah tuh ada yang Wanda kamu kenapa, hampir setiap orang nanya gitu ke saya Bu. Akhirnya kan udah saya jelasin kan kayak gitu-gitu. Ada momen satu ketika cowok jadi kayak ngatain gitu loh Bu, pakai simbol-simbol gitu, misalnya kayak itu luka bakarnya kayak ya gitu deh Bu. Kenapa, Wanda? Boleh ceritain kalau kamu nggak mau cerita, nggak mau sebut juga nggak apa-apa. Senyamannya aja, Wanda. Terus gimana, Wan? Pakai ya saya sabar lah Bu. Terus hari kedua kayak mencoba lebih sabar dan akhirnya luka itu sembuh gitu Bu. Terus kamu diabain nggak, Wan? Ketika teman-teman kamu tahu kamu punya luka seperti itu, Wan? Enggak sih, alhamdulillahnya. Tapi ada juga yang bingung gitu kayak lo kok bisa sabar banget gitu. Ah, keren banget, Wanda. Kalau ada kayak gitu-gitu, ya hirauin aja ya. Kalau misalkan perlu untuk diperlanjut, bilang ke guru. Kalau merasa kamu terintimidasi banget dikata-katain atau kamu kayak gitu, itu bisa banget ya lapor ke guru, mendingan daripada kejadian itu selalu berulang-ulang. Tapi kamu kerennya juga kamu sabar karena kamu tahu itu adalah luka yang bisa sembuh juga nantinya ya. Gitu ya, Wan ya? Iya. Oke, makasih Wanda udah sharing. Terus tadi siapa nih yang mau cerita? Riri ya? Saya, Bu. Oke, gimana tuh, Ri? Kan waktu itu pas SD kalau nggak salah kelas 6, kan waktu itu kan kelas 6 itu kan lagi ada tryout gitu. Ya. Nah terus gak tahu siapa kayak ada yang nyebar fitnah gitu, katanya tuh saya bawa kayak kertas contekan gitu padahal tuh nggak ada. Terus sama satu kelas anak-anak tasnya tuh kayak dibongkar-bongkar gitu, isinya semua dikeluarin. Terus pas saya keluar gitu kan ke toilet, terus pas masuk tuh tiba-tiba disorakin sama satu kelas. Padahal saya juga nggak tahu, orang nggak ada kertas contekan juga. Setiap juga kalau di sekolah tuh kayak ada aja gitu yang nyebar fitnah, katanya saya begini saya begitu sampai nggak ada yang temenin. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya ampun, tapi sebetulnya itu fitnah ya, Ri? Nggak ada bukti apa-apa tuh, Ri? Iya karena juga nggak ada. Itu juga sebenarnya bukan cuma pas di kelas 6 aja, dari kelas 2 sampai lulus SD juga selalu begitu. Berarti ada yang iri sama kamu. Berarti kamu bagus, Ri, bikin iri orang. Akhirnya orang jadi nggak suka sama kamu, terus mau apa yang kamu punya gitu. Jadinya pengen menjatuhkan kamu tuh, Ri. Dia nggak bersyukur tuh, Ri, orangnya. Keren kamu, Ri, bisa bertahan, Ri. Tapi kamu menjelaskan nggak sih ke teman-teman kalau misalkan kamu nggak ada
kamu Udah nggak ada. dijelasin juga percuma karena mereka tetap kemakan sama omongan orang yang nyebar fitnah itu. Oh, alah. Harusnya kamu, tapi kamu keren sih, Ri. Kamu bisa bertahan sampai detik ini. Nah, kalau di SMP nih, kayak gitu-gitu lagi, keulang lagi gak, Ri? Enggak sih, alhamdulillah nggak ada kalau di SMP. Alhamdulillah. Keren sih ya. Tapi ya jauh-jauh lah dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang nggak punya, cuma bisanya melumpuhkan orang lain, itu sih nggak penting. Jadi mendingan kamu menghindar aja, atau kalau misalkan kamu ingin, ya kamu cerita ke guru kamu, biar guru kamu yang do something daripada kamu yang ngapa-ngapain atau membalasnya, kan itu juga ya hal yang buruk juga ya, Ria. Keren. Congrats, Ri. Makasih sudah Bu. share. Ya, nah. Lanjut nih ya. Nah, tadi bullying secara rasional udah tahu kan, kayak penghindaran atau pengucilan, pengabaian itu juga termaksud ya ke rasional, kayak tadi ceritanya Zahra, ceritanya Mel juga, cerita Riri juga yang lain. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, bentuk bullying yang terakhir itu adalah bullying elektronik. Karena pada zaman sekarang kan apa-apa media sosial ya, apa-apa mulut, apalagi kalau gosip-gosip tuh mulut netizen lah ya ibaratnya, itu tuh termasuk bullying elektronik juga loh. Nah, bullying elektronik ini adalah perilaku yang melalui sarana komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Nah, biasanya ini untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, atau gambar, rekaman video yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, dan menyudutkan orang lain. Bedanya dari verbal, fisik, sama rasional, kalau elektronik dilihat itu dari handphone, misalkan di komen-komen jahat, itu tuh bisa masuk ke bullying elektronik ya. Bisa dipahami kan bullying elektronik? Nah, ada cerita nggak nih bullying elektronik yang pernah kalian alami? Misalkan kalian dicibir sama orang melalui media sosial atau gimana gitu? Ada yang mau cerita? Beda dari foto. Ah, gimana? Kan biasanya kan orang kalau foto-foto kan ini ya pakai efek ya Bu. Efek kan ya sewajarnya. Terus saya sempat ngepost, terus ada yang nge-reply story saya terus bilang, loh Mel, kok gini gitu. Padahal kan aslinya jerawat parah gitu-gitu deh suka ngomong gitu pokoknya. Oh, tapi dia sebutin ya. Nah, itu bisa aja ya bullying elektronik ya. Termasuk ke itu juga mencibir orang lain melalui sosial media. Ya, apalagi kayak misalkan dia lambe turah, itu kan sering banget tuh ya netizen. Mulutnya parah lah ya. Nah, itu masuk bullying elektronik ya. Thank you Mel udah cerita. Yang lainnya gimana nih? Ada cerita nggak? Zola atau Bimo? Nggak ada, Zol. Oke. Bimo ada nggak, Bim? Ceritanya, Bim? Ya Bu, tapi saya nggak mau. Nggak mau. Oke deh. Nggak apa-apa kalau nggak mau cerita. Makasih. Nah, udah paham kan ya bullying elektronik itu kayak gimana? Oke. Nah, tadi kan coba sebutin aja, sebutin apa aja yang ada macam-macam bullying. 4. Yang pertama, Verbal, Verbal. verbal. Nggak apa-apa. Yang kedua, rasional. Rasional, ya bisa. Terus yang ketiga, Fisik. Nah, betul, fisik ya. Nah, yang keempat ada apa? Elektronik. Oke, ada 4. Jadi ada verbal, rasional, fisik, dan elektronik. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain bentuk-bentuk, ini ada beberapa faktor. Walaupun faktor bullying itu sebetulnya banyak banget ya, lebih dari yang Ibu tulisin di PowerPoint ini. Ini ada 5 lah ya faktor bullying yang terjadi. Yang pertama itu perbedaan kelas. Kelas itu bisa dilihat dari kelas, misalkan kalian SMP kelas 1, 2, 3, itu bisa aja ya terjadi. Kayak misalkan kakak kelasnya merasa lebih vokal, lebih merasa kuat daripada adik-adik kelasnya, akhirnya terjadilah bullying. Terus ada perbedaan kelas, ekonomi.
misalkan ekonomi menengah ke atas membuli yang menengah ke bawah, misalkan karena dia merasa punya kelebihan, merasa kaya lah ya, ibaratnya kata kasarnya kaya, akhirnya dia membuli yang di bawah mereka. Itu bisa aja terjadi ya, misalkan dikatain kampungan, bla bla bla, itu bisa aja terjadi ya. Apalagi kalau verbal itu tuh sering banget lah keucap-kucap kayak gitu. Itu bisa aja terjadi. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan agama. Mungkin kita dikenal sebagai Indonesia kan mayoritas agama Islam ya, tapi banyak juga agama-agama minoritas lainnya, nggak cuma Islam doang. Kalau misalkan di sini mungkin kebanyakan siswa juga berpegangan agama Islam, tapi kalau misalkan ada yang beragama lain dari dia, apalagi agama minoritas, misalkan contoh Hindu, Buddha, itu kan jarang banget ya. Itu bisa aja tuh dikucilkan, merasa yang mayoritas merasa benar, akhirnya dia menindas yang lebih minoritas agamanya. Itu bisa aja terjadi. Selanjutnya gender bisa ya, laki-laki sama perempuan itu bisa tuh, misalkan yang laki-laki membuli yang perempuan, atau perempuan juga misalkan verbalin ke yang laki-laki karena ya bersifat gender laki-laki sama perempuan. Selanjutnya etnis atau ras. Etnis atau ras itu perbedaan, misalkan kalau di Jakarta kan multikultural ya, banyak banget budayanya, ada yang Sunda, Kalimantan, dari Sumatera juga, itu banyak banget kan. Kecuali kalau misalkan kalian tinggal di, contohnya ya, misalkan di Pulau Sumatera. Karena Pulau Sumatera contohnya di Sumatera Barat, di Minangkabau, atau di di Padang ya. Karena itu etnisnya satu, kalau misalkan ada orang lain yang masuk ke sekolah itu, misalkan contoh di sekolah, dan berbeda rasnya, bisa aja terjadi yang namanya bullying. Misalkan dikatain lah orang kota, atau orang bukan dari sini, itu bisa aja ya terjadi, itu faktor bullying yang selanjutnya. Nah, yang kedua itu faktor tradisi senioritas. Mungkin kalian di SMP belum terlalu berasa kali ya, mungkin sering tradisi senioritas itu di SMA sering. Jadi kakak kelasnya itu merasa lebih yang menguasai sekolah daripada yang lainnya. Misalkan kelas 3, atau kelas 3 tuh biasanya yang merasa yang punya sekolah dibanding kelas 1 sama kelas 2-nya. Nah, di SMP ada nggak sih tradisi senioritas? Ada Bu. Oh, ada. Nah, jadi kalian udah mengerti kan ya, misalkan senioritasnya berarti kelas 3 ya? Iya, lebih ke kelas 3. Nah, hal-hal itu sering banget tuh terjadi. Karena tradisi juga ya, karena dulu misalkan pada saat dia di kelas 1, dia juga digituin sama kakak kelasnya. Jadi, ada kemungkinan besar pas dia kelas 3 juga, dia akan gituin ke adik-adik kelasnya. Karena itu udah tradisi, itu bisa aja terjadi ya faktornya. Selanjutnya itu, keluarga yang tidak rukun. Apa hubungannya nih keluarga kok sama bullying? Nah, ini bisa aja ya terjadi, karena misalkan di rumahnya nggak rukun, apalagi anak itu misalkan salah satu sering banget diomelin sama orang tuanya, sering banget pelampiasan kekerasan dari orang tuanya, baik itu fisik ataupun verbal, akhirnya dia memendam perasaan yang cuma dia pendam, dia mau melampiaskannya tapi nggak ngerti cara melampiaskannya gimana, akhirnya pas di sekolah dia menghakimi yang lain yang lebih lemah dari dia, akhirnya dia bully lah itu orang. Itu bisa aja terjadi ya, karena faktor keluarga juga. Selanjutnya, itu ada situasi sekolah yang tidak harmonis dan diskriminatif. Misalkan, hubungan antar siswanya juga kurang baik, dari misalkan sekelas, ataupun beda kelas, atau dari beda tingkat juga, banyak yang diskriminatif, banyak yang sering, pokoknya nggak harmonis aja lah ya. Itu bisa aja tuh, apalagi bully verbal itu sering banget, bisa aja terjadi di sekolah-sekolah yang diskriminatif dan nggak harmonis. Itu bisa aja terjadi. Nah, yang terakhir, faktor terakhir itu tentang karakter individu atau kelompoknya. Jadi, selain yang di atas, mungkin karakter individunya tuh emang pendendam. Misalkan dulu dia pernah diginiin, akhirnya dia gituin orang lain, tanpa orang lain itu misalkan melakukan salah, itu bisa aja ya terjadi bullying karena faktor dendam. Atau meningkatkan popularitas. Misalkan, kalau gue udah, karena dia punya power, dia punya kekuatan di suatu wilayah itu, apalagi kalau di sekolah ya misalkan, akhirnya dia
karena menyalahgunakan kekuatan yang dia punya, akhirnya dia membuli orang lain. Dia merasa udah puas nih kalau misalkan udah menyakiti orang lain. Nah, itu bisa terjadi. Yang lanjutnya itu adanya semangat menguasai korban, sama aja ya. Tadi untuk meningkatkan popularitas, akhirnya dia menindas orang lain yang sebetulnya belum tentu dia salah juga. Nah, selanjutnya ini adalah persepsi nilai yang salah atas perilaku korban. Banyak banget kejadiannya, misalkan orang itu sebetulnya emang dari fisiknya, emang mukanya judes aja gitu, bukan karena dia sosok judes. Karena emang mukanya kayak gitu, dia nggak bisa mengubah itu kan. Banyak orang yang berspekulasi kalau ngeliat dia, ih dia judes banget sumpah, mukanya bla 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 gitu kan. Banyak banget tuh, akhirnya disalahgunakan karena mukanya judes, misalkan senior dia bisa aja ngomongin, kok mukanya judes sih bla 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 bla. Nah, itu bisa aja tuh terjadi bullying karena itu. Padahal itu tuh persepsi nilai yang salah. Bukan berarti muka yang judes itu aslinya dia juga judes. Itu tuh banyak banget yang salah. Karena emang muka ya kayak gitu, mau digimanain ya akan seperti itu. Itu bisa aja kesalahan ya, berarti kesalahan persepsi. Bisa dipahami semuanya? Oke. Nah, banyak juga faktor-faktor yang nggak Ibu sebutin di sini ya. Kita lanjut. Nah, yuk saksikan video nih. Ibu ada video, kita saksiin bareng-bareng ya. Bentar nih, Ibu share. Oke. Kita mulai ya. Bentar. Keplay nggak videonya? Keplay. Ayo. Kita tonton ya. Imagine a world where bullying isn't considered a normal part of childhood. A world where I'm not afraid to go to school. Tuh, dia takut dikatain idiot. To be myself. A world where I'm not afraid to be caught out. Diejek-ejek, dikata-katain ya. You have the power to stop the bullying. Speak out. Speak out. Speak up. Educate. Find out what to look for and how you can make a difference. Bullying is not kids being kids. It's not about good homes or bad homes. Tuh, dia dapat pesan. Katain freak, katain yang It's lainnya. not a normal part of growing up. Dia beli sesuatu, malah mencuri. Did you know that a bully will stop his or her behavior in 10 seconds when their peers speak up? I shouldn't have to be afraid to get on the school bus. To turn on my computer. Silakan. Or walk to my locker. Niat-niat membundir.
Lazim. Akhirnya dia punya teman. Use your voice. We have the power to stop bullying. Oke, udah pada nonton tadi videonya ya? Benar, Bu. Di Riri videonya nggak jelas, putus-putus ya, Nak? Oke, Iya, nah Bu. ya udah kita bahas bareng-bareng dulu ya. Nih, dari video yang tadi yang kita udah saksikan bersama-sama, menurut kalian ada siapa aja sih pelaku bullying yang ada di video itu? Coba sebutin. Itu cewek yang tadi yang apa Iya, ya? geng, Bu. Gimana? Yang siram-siram Ya, pirang. Itu dia sebagai apa tuh? kaku. Pelaku. Terus ada siapa aja tuh? Terus tadi yang tangannya nyilet itu apa Ya. korbannya? Itu korban. Terus bystandernya ada nggak di video itu? Ada Ada. yang di akhir-akhir. Nah, yang terakhir. Berarti dia bystandernya ciri-ciri yang mana tuh? Di antara yang cuma diem aja, yang ketawa, atau yang memberi bantuan? Memberi bantuan. Memberi bantuan ya. Berarti dia do something ya. Oke, berarti tadi siapa aja? Ada 3. Ada pelaku, ada juga korban, dan ada bystander. Nah, pelakunya di sini nggak cuma 1 ya. Tadi kan gerombolan juga ya. Perempuan banyak ya. Bisa dilihat kan tadi di video. Nah, dari video yang tadi kita lihat, bentuk bullying yang ada di video itu apa aja tuh, Nak? Elektronik, terus Elektronik ada, fisik, fisik, iya. Verbal. Rasional. Rasional juga ada. Nah, coba kita bahas satu-satu. Elektronik yang mana aja tuh yang tadi di video? tadi yang di sosmed Yang yang error. Ah, ya. Error lewat SMS. Oke, benar ya. Yang tadi di laptop atau yang di SMS juga ya, itu masuk ke bullying elektronik. Yang kedua, bullying fisik yang ada di mana? Di dekat locker, Bu. Ah, di dekat locker yang ya yang digituin ya, yang dipojokin lah ya. Nah, yang di pojok. yang dia menjatuhkan buku itu masuk ke fisik atau kemana tuh menurut kalian? Yang tadi korbannya bawa buku, terus bukunya dijatuhin. Putus. Ayo, menurut kalian itu masuk ke mana? Bisa ke fisik ya, karena itu udah main tenaga. Walaupun nggak kena ke korbannya, tapi itu termasuk perilaku fisik juga ya, bisa. Nah, kalau ada nggak rasional? Rasional yang mana nih? itu yang tadi pas lagi di tempat makan itu dijauhin, nggak ada yang duduk sama dia. Itu apa? Apa Bim? Lagi makan. Pas lagi makan ya. Terus tadi orang lewat terus dikata-katain kayak lirikan mata atau gestur tangan yang L gitu kayak loser gitu-gitu, itu bisa ya masuk ke rasional juga ya. Bisa, betul. Berarti tadi ada elektronik, rasional, fisik. Nah, verbal ada nggak sih di video itu? Intinya Lagi nyetir mobil dia jalan kaki, Bu. Betul. Nah, itu masuk ya ke bullying verbal ya. Nah, berarti tadi di satu video itu udah lengkap ya semua bentuk bullying, udah ada elektronik, fisik, verbal, dan rasional. Nah, menurut kalian ya, kalau dilihat dari video, dampak bagi korban yang dibully itu apa sih? Kalau yang tadi di video? bisa pikiran bunir. Bunuh diri. Nah, selanjutnya apa itu? Dia akhirnya di video Teman-teman
menyendiri ya, bisa juga ya di video itu dampaknya. Nah, kalau nih ya, kalau seandainya tadi bystandernya nggak ngebantu dia, nggak nolongin dia, dampak paling buruknya yang terjadi pada korban itu apa menurut kalian? Depresi. Depresi bisa loh, bisa masuk. Terus apa lagi? Jiwa, Bu. Sakit jiwa bisa ya, karena dia tertekan terus dari orang dan dia nggak share cerita dia ke orang lain, bisa aja. Terus apalagi nih dampaknya? Akhirnya dia bisa ngelampiasinnya ke diri sendiri, Bu. Nyakitin diri sendiri. Betul, self-suicide ya, self-injury namanya, menyakiti diri sendiri, bisa. Terima kasih Zola. Yang lainnya gimana nih? Menurut kalian dampak yang bisa terjadi oleh korban-korban yang kena bullying itu apa aja? Selain tadi, depresi, sakit jiwa, melampiaskan kesakitan pada diri sendiri, apalagi tuh? Dia akan selalu menyendiri juga ya, bisa ya? Dia merasa nggak ada yang perhatian sama dia, akhirnya dia menyendiri, akhirnya dia menghindari yang lainnya, itu bisa jadi. Dan yang terakhir juga bisa bunuh diri ya, hal yang mungkin banget terjadi itu dia bunuh diri. Tapi karena di video tadi kan dibantu sama bystander, akhirnya mengurangi itu semua ya. Oke, nah Ibu mau lihat, menurut kalian pesan dari video itu apa sih? Coba satu-satu dari Wanda. Menurut Wanda pesan dari video tadi gimana, Wan? Jangan pernah membuli, mau itu fisik, mau itu kataan, karena kita tuh nggak tahu kan hati seseorang itu gimana, kayak nerimanya. Ada yang bisa stres gitu, Bu. Oke, terima kasih Wanda. Nah, menurut Zahra gimana, Zah? Video yang tadi, Zah? Kalau menurut saya, kalau misalnya kita mau bertindak, sebelumnya saya berpikir dulu kira-kira itu bakal sakit hati apa enggak gitu. Oke, jadi mikir dulu ya, apakah yang gue lakuin itu nyakitin hati orang lain nggak ya? Nah, gitu ya Zah ya? Iya gitu. Oke, nah kalau menurut Zola gimana Zola? Pesan dari video tadi Zol? Kita nggak boleh ngebully orang, maupun dia pendiam atau kita lebih kuat, kita juga harus merangkul dia, nggak boleh berlaku seenaknya gitu, Bu. Oke, benar ya, nggak boleh berlaku seenaknya. Walaupun dia mau kayak gimana pun nggak boleh berlaku seenaknya. Thank you, Zola. Nah, menurut Riri, pesan dari video itu gimana, Ri? Tadi kamu putus-putus ya? Kalau menurut saya, kita itu jangan pernah ngebully orang, karena kita nggak bakal tahu itu bakal balik ke diri kita sendiri atau keluarga kita, karena kan kita juga nggak tahu. Terus walaupun kita bukan pelaku atau walaupun bukan korban, kalau kita masih bisa ngebantu korban pembulian, lebih baik kita bantu, karena itu bisa banget merubah hidup si korban itu. Karena misalnya yang sebelumnya dia ngerasa dia itu kayak nggak punya teman, dia stres, dia depresi, bahkan dia mau nyakitin diri dia sendiri, itu bisa bakal berubah kayak di video yang tadi. Oke, benar ya. Jadi bisa aja hal yang kita lakuin itu berbalik lagi ke kita. Jadi harus hati-hati apa yang kita mau lakuin. Betul, terima kasih Riri. Nah, menurut Bimo, apa tuh Bim? Pesannya dari video itu Bim? Misalnya kita tidak boleh membuli orang lain. Siapa tahu nanti kalau kita tidak melakukannya, kita bisa dibantu. Ya, betul. Bisa aja dia jadi penolong kita ya suatu saat nanti, yang kita nggak tahu kapan, itu bisa aja ya, Bim ya. Oke. Nah, kalau terakhir menurut Meli, pesan dari video itu apa sih, Mel? Kita tuh kayak nggak boleh mengidentifikasi pokoknya itu Bu. Ya. Karena kalau misalnya kita gituin ke dia, takutnya malah balik ke kita, terus kita malah depresi gitu. Kayak gitu, wah susah ngejelasinnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi lebih pikir-pikir lagi ya, mungkin kita
kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan gue digituin gimana ya? Bisa aja akan menjadi depresi atau hal-hal yang kita nggak inginkan. Betul ya semuanya pendapatnya. Oke. Nah, akhirnya, bimbingan kelompok kali ini mengenai bullying telah selesai. Tadi kita udah melakukan, udah kita bahas yang lain. Nah, Ibu mau dong salah satu dari kalian memberi kesimpulan kegiatan hari ini. Kita ngapain aja nih tadi? Boleh? Siapa yang mau kasih kesimpulan? Apa Ibu tunjuk nih? Coba, siapa yang mau memberikan kesimpulan kegiatan kali ini? Coba deh, Wanda. Coba, Wan. Kasih kesimpulan, Wan. Dari semua materi yang Ibu berikan, kayak verbal, pembulian elektronik, rasional, ataupun fisik, itu kan semua berkaitan satu sama lain ya, Bu. Kayak namanya juga bullying, pokoknya itu tindakan. Ya, lebih baik jangan dilakukan, lebih baik berdamai aja, Bu, dengan satu sama lain, berhubungan baik dengan satu sama lain, karena tuh dampaknya bakalan ke diri kita gitu, Bu. Oke, betul. Terima kasih, Wanda. Terus tadi faktornya apa aja sih? Faktor bullying apa aja tuh yang disebutin yang seingat kalian? Perbedaan ras, agama. Oke, betul. Terus Keluarga yang gak rukun. Senioritas. Sekolah yang gak harmonis. Ya, sekolah juga ya bisa terjadi ya faktornya ya. Oke, nah semoga informasi yang materi-materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat menjadikan kalian lebih sadar lagi kalau bullying itu sebetulnya kalau nggak ada hal yang disampaikan atau nggak ada penstopnya atau bystander yang menolong, atau misalkan korban yang nggak speak up sendiri, itu nggak bakal selesai yang namanya bullying. Akan terus berlanjut, karena selama berlanjutnya itu, pelaku akan menjadi lebih senang, karena merasa, wah gue makin keren nih, ibaratnya gitu ya. Karena akhirnya kita harus berani untuk speak up. Baik kita menjadi bystander atau korbannya, kita harus speak up. Terus, kalau untuk pelaku, kita juga akan berpikir lagi, kalau gue ngelakuin itu ke orang, mau gak ya gue digituin sama orang lain? Nah, kita akan berpikir lagi tuh ke situ. Jadi, apa yang kita lakuin ke orang, itu hal yang akan kita dapetin juga di kemudian harinya, gitu. Oke, dapat dipahami semuanya? Nah, setelah selesai Zoom ini, Ibu ada Google Form yang Ibu minta untuk kalian isi ya. Nanti cuma dikit doang kok, nanti Ibu share ke grup. Setelah itu, oke, selesai bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Kita foto bareng dulu, oke? Ibu mau men-share. On kameranya semua, HP Ibu mana ya? Kita bergaya semua. Sebentar. Pakai HP dulu ya. Ibu ambil HP, kita foto. Yang di TikTok ya. Oke. Sebentar. Kita screenshot aja. Yuk, senyum semuanya ya. Senyum semuanya ya. Kok ketawa, Mel? Kenapa, Mel? Sebentar. Oke, kita mulai ya. 1, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar Ibu copy paste dulu. Sebentar. Terus kita nanti gaya bebas ya. Gaya bebas ya. 1. Ibu screenshot nih. 1, 2. Mana Ri mukanya Ri? Mel, ayo Mel. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sudah menyempatkan diri mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Semoga informasi yang dapat disampaikan berguna untuk kalian semua.
Maka dari itu, semoga kita bisa bertemu tatap muka langsung ya kapan-kapan. Ibu senang banget antusiasnya. Terima kasih semuanya. Ibu sudahi Zoom kali ini, bimbingan kelompok kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu izin live. Iya, hati-hati. Dadah. Ya, sama-sama. Kembali kasih.